Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani Andriani, biasanya dipanggil Kiki. Saya adalah pendiri dari Puffy Puff Solo. Puffy Puff Solo ini adalah usaha saya sejak tahun 2016, di mana fokus pada oleh-oleh kekinian di Solo. Di sini produknya itu cream puff dan juga fudgy brownies, dan kalau misalkan ketika lebaran itu ada juga produk kami yaitu kue kering. Nah, di sini tuh dari tahun 2016 itu pertama kali muncul idenya karena dulu tahun 2016 itu kebetulan saya baru lulus dari kuliah ya. Dari itu saya mengisi waktu luangnya dengan mencoba masak-masak ya, istilahnya tuh kayak iseng-iseng, kayak pengen masak gitu. Terus akhirnya aku searching di YouTube itu produk cream puff, karena di Solo sendiri tuh kan belum ada cream puff. Terus aku tuh pengen cream puff yang ada di Jakarta itu, yang udah terkenal itu, tapi kok kayaknya tuh belum akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Jadi aku coba untuk bikin sendiri, dan akhirnya aku cobain ke sekitarku, ke keluarga, ke teman-teman, kok katanya enak. Tapi waktu itu aku belum sempat berpikir untuk dijual ya. Tapi karena mereka semua tuh kayak supportnya bagus, kayak dijual aja, di Solo kan belum ada gitu. Terus akhirnya aku mencoba dengan resep yang 16 kali percobaan itu hingga sampai pada tekstur, rasa, dan juga bentuknya yang udah cantik kayak gitu ya. Jadinya dari 16 percobaan itu maka aku beranikan untuk open PO. Nah, dari open PO itu masih dikit-dikit ya, namanya kan baru awal mula berdirinya. Jadinya kayak ya udah seadanya aja lah, yang penting ada yang pesen terus gitu. Untuk variannya sendiri, kami ada 8 rasa, ada vanilla, coklat, green tea, cokomaltin, oreo, ada cheese, durian, dan juga ragut ayam. Jadi varian-varian ini itu pertamanya cuma 3 ya, vanilla, green tea, sama vanilla, coklat, sama green tea. Nah, 3 rasa itu. Kemudian lahirlah rasa cokomaltin sama oreo, itu juga karena dari pelanggan sendiri ya. Misalkan dia tuh kasih masukan, "Kak, ini dong ada rasa baru, rasa yang cocok sama susu tuh kayaknya ini deh, Oreo sama kayak Cokomaltin, Ovomaltin gitu." Terus makanya kami sediakan rasa Cokomaltin dan juga Oreo. Kemudian ada rasa baru lagi yaitu cheese, karena waktu dulu pameran pertama kali, pameran di The Park Mall itu tahun 2018 itu ada yang banyak yang nyari, kenapa nggak ada rasa yang agak asin-asin gitu mbak, kayaknya enak deh kalau dingin-dingin gitu. Terus akhirnya dikeluarkanlah rasa baru yaitu rasa cheese. Kemudian setelah rasa cheese ada rasa baru lagi yaitu rasa durian, karena di sini kalau misalkan durian itu dipaduin sama rasa krim yang lumer gitu kan, kayaknya enak banget ya kalau masuk di mulut. Dan itu juga karena para customer juga minta sih, "Mbak, ada rasa durian dong, durian," gitu. Terus akhirnya kami coba lagi untuk meracik rasa yang pas, dan akhirnya launching juga rasa yang durian. Setelah itu yang terakhir rasa ragut ayam, karena kan di sini cenderungnya manis produknya, dan beberapa customer itu kadang ada yang menderita diabetes. Jadi waktu itu tuh malah mereka itu lucu, jadi karena dia tuh diabetes tapi pengen ngerasain Puffy, itu malah beli roti yang kosongan aja, jadi nggak ada isinya tuh mereka tuh mau. Tapi kan aku kan kayak kasihan, kok kayak nggak bisa ngerasain enaknya Puffy gitu. Akhirnya aku juga menciptakan ragut ayam supaya bisa ke semua kalangan lah. Terus ada juga produk fudgy brownies. Di sini tuh sebagai pelengkap, karena kan dessert ya. Kalau Puffy Puff itu, cream puff itu masuknya dessert, jadi aku tambahin produk fudgy brownies karena kan juga lagi ngetren nih produk fudgy brownies. Dan itu ada 4 rasa, ada original, ada cheese, ada red velvet, dan juga ada rasa matcha. Nah, setelah itu kalau kita lebaran itu biasanya ada
kue kering juga, ada pamcis, ada red velvet, ada coconut, dan juga ada sagu keju. Dan ini nanti kemungkinan ini tahun depan nanti ada varian baru namanya Putri Salju Denko. Jadi nanti bisa dicobain varian baru ini, siapa tahu bisa lebih melengkapi lebaran besok ya sama keluarga-keluarga. Terus kalau untuk strategi pemasaran, kami lebih fokus di ini sih, di online ya. Onlinenya itu dari WhatsApp, ada di Instagram, di GoFood, di GrabFood, ShopeeFood, dan juga di Maxim Food juga ada sih, di Maxim Food. Terus sama ada juga di Shopee yang store biasa ya, bukannya Shopee Food, itu juga ada, tapi khusus produk Fudgy Brownies aja, karena kalau cream puff ini kurang aman kalau dikirim melalui ekspedisi yang biasa. Terus kalau misalkan toko offline-nya itu ada di Jalan MH Tamrin nomor 50 Kerten. Nah, itu di Google Maps juga udah ada, jadi kalian tinggal ketik aja Puffy Puff Solo. Dan sekarang ini kami lagi fokus untuk pameran di beberapa food fest. Nanti juga ikut yang di Mangkunegaran, kemarin ikut di The Park. Terus kemudian kapan lagi nanti insya Allah ikut yang di Tirtonadi juga. Jadi lagi fokus untuk pameran-pameran gitu sekarang. Tantangannya itu dulu waktu awal buka sih, waktu awal buka itu kan namanya juga cream puff, dan juga tuh belum familiar ya orang-orang di Solo itu apa sih, kok ada roti namanya cream puff, itu kayak gimana sih rasanya. Jadi tantangannya itu kayak lebih susah untuk mendeskripsikan produknya ini tuh seperti apa dan bisa diterima oleh konsumen. Makanya waktu itu aku kayak harus visualnya itu harus benar-benar jelas waktu foto produk, jadi orang-orang tuh bisa bayangin betapa lumernya itu krimnya dari Puffy Puff ini, sehingga orang tuh bisa bayangin, oh kalau aku makan Puffy Puff berarti kayak es krim tapi dibalut sama roti. Jadi mereka tuh langsung bisa nangkep, oh krim puff tuh ternyata seperti ini. Waktu COVID-19 itu tantangannya juga, karena waktu itu kan tahun 2020 di awal tahun. Nah, kebetulan kami tuh malah buka tokonya di sini di Jalan MH Tamrin nomor 50 ini tuh malah pas awal Covid. Jadi kami kiranya tuh kan cuman sebentar ya, paling 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, makanya ini yang saat yang tepat buat buka di toko ini. Nah, ternyata malah 2 tahun lamanya. Jadi kayak aduh gimana ini, padahal masih harus gaji karyawan, masih harus bayar sewa dan lain-lain kan. Makanya itu waktu itu tuh ketolong dengan Paksel sih. Jadi Paksel itu, jadi aku gencar kasih promo untuk yang bisa dikirim ke luar kota. Tapi di sini tetap buka terus, cuman ya penjualan pasti menurun, cuman kan tetap harus cari cara ya gimana biar tetap bertahan. Nah, itu dengan pengiriman ke luar kota itu bisa ketolong. Dan juga waktu itu aku sempat kursus untuk bikin kue kering supaya bisa buat hampers di tahun 2021-nya, dan alhamdulillah tahun 2021 itu tahun pertama bikin hampers kue kering, dan itu tuh alhamdulillah bisa mencapai 2000 toples. Pertama kali bikin 2000 toples tuh alhamdulillah, dari situ bisa kayak buat bertahan sampai akhirnya Covid selesai dan kembali normal lagi, meskipun harus kayak dari awal lagi, ngenalin produk lagi, nyari customer lagi. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga usaha, itu kan ada naik turunnya, jadinya harus tetap semangat deh walaupun kayak gitu keadaannya. Untuk terus bertahan sih harus ini ya, inovasi itu harus selalu ada. Jadi dari dulu kan Puffy cuman 3 rasa, jadi 5 rasa, jadi 6 rasa, 7 rasa, 8 rasa, masih ditambah sama
produk pendamping fudgy brownies, terus ada kue kering. Jadi di sini tuh produknya itu harus yang inovatif. Terus kalau bisa tuh punya nilai tersendiri, jadi keunikan tersendiri ya. Cream puff di sini itu teksturnya itu kan creamy banget, dan di Solo itu ya selama aku ikut Food Fest itu tuh aku baru menyadari kalau cream puff itu cuman Puffy Puff aja yang bikin di semua Food Fest. Jadi kayak keunikan tersendiri itu harus dipunyai. Terus dari produk fudgy brownies sendiri itu bener-bener fudgy, jadi bener-bener nyoklat banget browniesnya, dan bukan yang banyak tepungnya gitu, tapi memang dia tuh bener-bener full coklat. Jadi orang itu pasti akan ngeh kok, oh kalau beli di Puffy itu mesti ada yang beda. Terus dari kue keringnya sendiri, kalau di Puffy itu plum cheese, red velvet, coconut, sagu keju, dan putri salju denko itu kan kayak unik dan kekinian, terus kayak mengikuti tren anak muda gitu. Jadi tips-tipsnya itu ya harus inovatif, terus nggak boleh patah semangat meskipun banyak rintangan. Terus dari awal itu mungkin kayak kesulitan memasarkan atau mengenalkan produk itu, jangan putus asa karena pasti ada jalannya. Buktinya kalau di Puffy itu aku tuh nggak pernah kepikiran untuk menambah rasa ini, tapi dari customer sendiri yang kasih masukan ini kayak gini, terus akhirnya aku wujudkan dalam rasa-rasa yang ada di Puffy itu.